Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di sesi kali ini saya akan share video tentang sifat penasaran untuk penyakit yang lain gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis pasti lebih mempunyai sifat seperti itu ya. Selalu penasaran tentang penyakit-penyakit yang lain gitu teman-teman ya. Nah, ketika kita mempunyai sifat-sifat seperti itu, apakah itu bagus untuk kita atau tidak? Dan apakah sifat itu bisa mempengaruhi proses pemulihan gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang hal tersebut gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham. Dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa mengetahuinya gitu teman-teman. Ternyata sifat-sifat seperti itu bisa mempengaruhi proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah, kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat nikmat sekali teman-teman ya. Itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, itu pasti hampir 100% gitu teman-teman yang mempunyai sifat yang sangat jelek sekali teman-teman ya. Sifat jelek itu seperti apa sih sebetulnya gitu teman-teman ya? Selalu penasaran tentang penyakit yang lain gitu teman-teman ya. Karena ketika kita merasakan sensasi dari setiap gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu banyak sekali teman-teman ya. Dan kemudian sensasinya itu selalu bergonta-ganti gitu teman-teman. Kemudian kita itu baru mengalaminya gitu teman-teman. Jadi berbeda dengan penyakit yang lain, berbeda dengan gangguan yang lain teman-teman ya. Akhirnya ketika kalian diagnosa sama dokter juga bahwa Pak, Bu, Bapak dan Ibu itu cuma asam lambung saja, kadang kita itu merasa tidak percaya teman-teman ya. Nah itu melahirkan sifat selalu penasaran ya tentang penyakit yang lain teman-teman ya. Karena kita mengenal ya gangguan-gangguan yang lain itu, kita mengenal sakit gigi kita rasanya kayak gimana gitu teman-teman ya. Kemudian ketika demam rasanya kayak gimana. Nah, sekarang ada rasa tidak nyaman baik di badan, di perasaan, di pemikiran, semuanya gitu teman-teman ya. Nah, itu memicu kalian itu mempunyai jiwa penasaran gitu teman-teman, karena rasanya berbeda teman-teman ya. Nah, itu makanya ketika kalian sudah diagnosa sama dokter juga, kalau seandainya kalian itu cuman dikasih asam lambung saja gitu teman-teman ya, ada jiwa penasaran, kok ini asam lambung itu rasanya kayak gini ya. Nah itu teman-teman, sehingga kalian itu searching lah gitu teman-teman ya, googling lah dan sebagainya teman-teman ya. Akhirnya membuat kalian itu tambah stres gitu teman-teman ya. Itu yang saya alami dulu gitu teman-teman ya, sama lah gitu ya. Saya juga waktu terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis selalu merasa penasaran gitu teman-teman ya. Sehingga kadang waktu dulu itu seminggu itu bisa 2 kali cek dokter gitu teman-teman ya. Kadang ke puskesmas, kadang ke rumah sakit gitu teman-teman yang
hanya sekedar untuk memastikan saja sih sebetulnya gitu teman-teman ya. Ada sensasi begini gitu teman-teman ya, lari ke dokter lah. Hanya sekedar memastikan saja ya, karena lebih khawatir ini takutnya itu gangguan yang lain gitu teman-teman. Nanti ketika gangguan yang lain ada gitu teman-teman, gimana dengan saya? Selalu saya seperti itu. Padahal ketika sering dicek ya ke dokter, ke puskesmas, bolak-balik gitu ke rumah sakit, diagnosanya tetap sama teman-teman ya. Bapak itu tidak apa-apa, Bapak itu baik-baik saja katanya gitu ya. Cek darah normal, jantung normal, semuanya serba normal teman-teman ya. Tetapi karena memang sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu berbeda dengan gangguan yang lain ya, sehingga itu menimbulkan rasa penasaran teman-teman ya. Walaupun kadang baru nyampe ke dokter juga gitu teman-teman, itu ada perasaan nyaman ya. Nah itu teman-teman ya, itu ciri khas dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Jadi yang pertama itu memang selalu tidak percaya dengan keadaan saat ini gitu teman-teman ya. Walau sama dokter dikatakan cuman asam lambung saja, kadang kita itu merasa tidak percaya gitu teman-teman ya. Tidak percaya dengan keadaan saat ini gitu teman-teman ya. Udah tahu asam lambung gitu teman-teman ya, ada kembung, ada begah, ada kelayangan, ada pusing, ada perasaan tidak nyaman gitu teman-teman ya. Tetap saja ketika perasaannya itu sedang berlebih, yang paling dirindukan itu adalah dokter teman-teman ya. Dan ketika ke dokter bilang, Pak ini gimana lagi nih Pak? Waduh deh si Bapak bolak-balik aja, Bapak itu nggak apa-apa katanya gitu ya. Nah itu teman-teman ya, itulah memang dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ya. Memang rasanya itu sangat aneh ya teman-teman ya, karena ya kita baru mengalaminya dan gangguan ini rasanya berbeda dengan gangguan yang lain teman-teman. Makanya wajar sekali begitu kalian sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ya, tidak percaya dengan keadaan saat ini gitu teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, selalu menerka-nerka penyakit yang lain gitu teman-teman. Jadi ketika ada sensasi yang lain gitu hadir, kita menerka-nerka teman-teman ya. Wah ini nih, apalagi tuh bagian jantung ya, ketika jantung berdebar, iramanya tidak beraturan teman-teman ya, selalu menerka-nerka. Wah ini nih jangan-jangan penyakit jantung nih, jangan-jangan dokter salah mendiagnosa nih. Akhirnya datang lagi ke dokter, ketika dicek sama dokter itu nggak apa-apa Pak, ini EKG-nya bagus. Kadang suka penasaran juga teman-teman, pindah lagi rumah sakit. Dan ketika pindah rumah sakit, ketika dilihat Bapak ini sudah melakukan EKG ya di rumah sakit ini, Bapak baik-baik saja, tapi tetap ngeyel teman-teman. Itu dulu saya gitu teman-teman ya, tolong dong Pak, periksakan lagi sekali lagi biar kita itu pasti bahwa saya itu benar-benar gangguan asam lambung, saya bilang gitu ya. Dan akhirnya ketika di EKG ya, akhirnya kalian itu saya pribadi waktu itu ya, akhirnya ya ada ketenangan tersendiri teman-teman. Dan ketika diperiksa itu ada ketenangan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian harus lebih mempercayai ke dokter sih sebetulnya gitu teman-teman ya. Adapun kalau misalkan ada sensasi ini itu ya itulah ciri khas ya. Ciri khas dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, sensasinya itu banyak sekali teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu selalu bilang bahwa sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu 1001 macam sensasi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana sih ya. Nah tetapi itu merupakan hal yang sangat wajar sih ya bagi teman-teman yang belum mengalami gitu teman-teman ya, yang belum memahami terlalu banyak gitu tentang asam lambung ya, pasti suka penasaran juga, hal yang sangat wajar sih sebetulnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selain selalu menerka-nerka penyakit yang lain itu, sifat untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu selalu penasaran terhadap kondisi orang lain yang sedang sakit. Nah itu dulu saya gitu teman-teman ya. Jadi ketika ada orang lain sakit itu kadang kita selalu tanya-tanya ya, sakit apa nih orang nih katanya gitu. Apalagi orangnya itu meninggal dunia gitu kan teman-teman ya. Wah, itu bikin cemas. Kemudian tambah penasaran lagi, takutnya kita itu sama dengan orang lain gitu teman-teman ya. Jadi ketika ada orang sakit apalagi sampai meninggal dunia, itu selalu penasaran ya, tanya-tanya ke keluarga, tanya-tanya sama teman gitu teman-teman, tanya-tanya sama tetangga. Nah itu teman-teman ya, sakitnya sakit apa sih, apa yang dia rasakan gitu teman-teman ya, kondisinya sekarang gimana. Kalau seandainya meninggal dunia, waduh kita bikin cemas, kita bikin was-was teman-teman ya. Nah itu dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, jangan terlalu menyamakan keadaan kalian dengan orang lain teman-teman ya, karena belum tentu sama
gitu teman-teman ya. Nah itu, nah kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis selalu menyamakan keadaan kita sama orang lain, apalagi yang sudah meninggal gitu teman-teman karena sakit gitu teman-teman ya. Itu karena ada trauma ya. Ada trauma tentang kematian gitu teman-teman, sehingga kita itu selalu mengalami ketakutan, takutnya kita juga ikut mati. Nah itu teman-teman, padahal tidak teman-teman ya. Kalau seandainya kalian mengenal tentang asam lambung itu gangguan biasa teman-teman ya. Yang membuat luar biasa itu karena kalian takutnya kenapa? Ya karena ada trauma terhadap apa? Takutnya kita itu penyakit asam lambung itu membuat kita mati teman-teman ya. Itu sebetulnya permasalahan yang paling kompleksnya. Nah itu teman-teman, padahal asam lambung itu tidak akan membuat kalian mati teman-teman ya. Asam lambung itu adalah penyakit biasa, gangguan biasa. Dulu juga kalian mengalaminya teman-teman ya. Lagi kecil kalian pernah mengalami, anak kecil saja mengalami teman-teman ya. Balita juga mengalami kayak macam kembung kan gitu teman-teman. Apalagi kalau misalnya balita sering kembung ya. Jadi sering sendawa, kadang sering nangis gitu teman-teman ya. Nah itu sebetulnya kalau misalnya dipegang perutnya kalau macam pluk-pluk kayak macam begitu, itu dia sedang mengalami kembung. Nah kembung itu dari mana? Asam lambung yang tidak normal teman-teman. Dan dia baik-baik saja. Nah itu teman-teman, kemudian kalian itu ketika sedang sekolah atau sedang kuliah atau sedang bekerja, kalian juga dulu pernah mengalami kembung gitu teman-teman, sering sendawa, sering kentut gitu teman-teman ya. Dan kalian baik-baik saja. Nah tetapi sekarang menjadi tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena ada trauma teman-teman ya. Nah itu permasalahan yang sangat kompleks sekali teman-teman di orang yang terkena gangguan asam lambung, kemudian terkena juga anxiety disordernya. Nah itu teman-teman, akhirnya psikosomatisnya juga jalan, selalu membayang-bayangkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, jangan selalu menerka-nerka, kemudian jangan selalu tidak percaya dengan kondisi saat ini gitu teman-teman. Kemudian jangan pernah menyamakan keadaan orang lain dengan diri kita masing-masing. Nah itu teman-teman, karena kalian harus yakin dan percaya bahwa setiap kondisi orang itu berbeda-beda teman-teman. Contoh kecilnya itu di di sensitif pencernaan kita teman-teman, di alergi kita teman-teman ya. Saya makan udang nggak apa-apa teman-teman ya, tetapi berbeda dengan orang lain yang mempunyai alergi makan udang. Itu ketika makan udang itu pasti orang lain itu ada yang gatal-gatal teman-teman ya, kemudian bibirnya ada yang bengkak-bengkak gitu teman-teman ya. Nah makanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis harus lebih memahami bahwa setiap kondisi orang-orang itu berbeda-beda teman-teman ya. Nah itu, mohon maaf ini agak berisik ya teman-teman karena memang ada yang bekerja. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, jangan terlalu menyamakan ya. Kondisi setiap orang itu berbeda-beda teman-teman. Contoh kecil di alergi saja itu sudah bisa kita bedakan teman-teman ya. Dan itu sudah bisa menjadi patokan bahwa setiap orang itu kondisinya berbeda-beda. Jadi ketika ada orang yang sakit kemudian meninggal teman-teman ya, kalian jangan takutkan teman-teman ya. Yang pertama itu karena memang takdir ya. Yang kedua karena memang mungkin dia itu ada penyakit penyerta itu teman-teman. Yang ketiganya ya kita itu beda dengan orang lain. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi jangan terlalu menyamakan kondisi keadaan kita dengan kondisi orang lain. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang pertanyaannya begini teman-teman ya. Apakah kalau seandainya kita mempunyai sifat-sifat seperti itu, selalu penasaran dengan penyakit-penyakit yang lain, tidak percaya dengan keadaan diri kita sendiri teman-teman ya, kemudian selalu menyamakan dengan orang lain, apakah itu bisa mengganggu pemulihan teman-teman ya? Saya katakan dan saya jujur ya, saya sampaikan ini pengalaman saya teman-teman ya, itu bisa mengganggu proses pemulihan teman-teman ya. Kenapa bisa mengganggu proses pemulihan? Karena tanpa disadari itu menjadi stres tersendiri teman-teman ya. Jadi kita itu tanpa disadari kita stres ya, stres dengan keadaan, selalu memikirkan tentang ini itu, tanpa disadari itu menjadi stres tersendiri. Dan ketika stres, di situ asam lambungnya mulai nggak normal lagi. Dan ketika nggak normal lagi asam lambungnya,
ya semuanya serba tidak nyaman lagi teman-teman ya, karena sensasi yang lain-lain itu pasti hadir lagi. Nah itu teman-teman, kembali ke sifat-sifat gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Jadi sifat-sifat gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu ketika pencernaannya sedang tidak membaik gitu teman-teman ya, sensasi medis yang lain-lainnya itu hadir, karena untuk sifat dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu adalah 1001 macam sensasi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Tapi jujur ya, orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu ketika dikatakan Anda tidak apa-apa, Anda baik-baik saja, tetap saja ngeyel teman-teman ya, karena ada rasa tidak nyaman ya waktu itu ya. Jadi ketika wah bapak ini baik-baik saja, enak ya waktu itu ya, enak mendengarkan berita seperti itu. Bapak itu baik-baik saja, bapak itu sehat-sehat saja, enggak apa-apa Pak. Ini hasil diagnosanya katanya, cek darah semuanya serba normal, jantung semuanya serba normal, dari ujung rambut sampai ke bawah sampai ujung kaki bapak itu baik-baik saja, sehat. Mudah dan enak ya ketika mendengarkan hal seperti itu. Tetapi sialnya teman-teman ya, ketika sensasi hadir sekecil apapun itu pasti membuat kita itu rasanya itu tidak nyaman. Kemudian suka kadang tidak percaya lagi ke dokter. Wah ini jangan-jangan dokter ini salah mendiagnosa teman-teman ya. Jadi yang paling dirindukan itu cari-cari dokter yang terbaik, rumah sakit yang paling bagus. Akhirnya di situ keuangan mulai terganggu gitu teman-teman ya. Itu dulu saya gitu teman-teman ya. Makanya semoga saja teman-teman itu tidak mengalami ke arah sana gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian sudah terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, yang harus kalian tanamkan dalam pikiran kalian itu teman-teman ya, bahwa dokter itu paling pintar teman-teman ya. Dokter itu paling pintar ya, karena ya mereka itu ya sekolah, berpendidikan gitu teman-teman. Percayakan saja, mereka ahli dalam bidangnya. Nah itu teman-teman ya. Adapun kalau misalnya kalian ya tapi Pak ini rasanya kok gini, minum obat sudah tidak membaik, minum herbal apapun yang paling bagusnya nggak membaik. Kalian harus percaya dan yakin gitu teman-teman ya, kalian itu terkena dua gangguan. Yang pertama gangguan medis, yang keduanya gangguan psikis. Nah gangguan psikis itu apakah perlu obat atau perlu herbal? Kan tidak teman-teman, hanya butuh pemahaman. Nah itu teman-teman, pahami saja bahwa mental kalian itu sedang terganggu sekarang itu, menjadi mental tempe, semuanya menjadi serba sensitif teman-teman ya. Ada apa-apa selalu dipikirkan, karena ada di situ ada sensitif ya, sensitif perasaan, sensitif pemikiran yang akhirnya memicu ke arah-arah yang menakutkan. Artinya kita menjadi kecut. Nah itu teman-teman, makanya hal yang sangat wajar ketika kalian itu ada sensasi sedikit selalu dipikirkan dengan besar gitu teman-teman, dan akhirnya ya kalian itu stres tersendiri, dan akhirnya kesehatan itu terus menurun. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah sekarang pertanyaannya gimana nih Pak solusinya, kan gitu ya. Solusinya sebetulnya gampang sih sebetulnya teman-teman, tetapi untuk pelaksanaannya ya memang agak sulit juga gitu teman-teman ya, karena kita itu butuh pelatihan ya, butuh pembiasaan gitu teman-teman ya. Solusinya hanya satu sih sebetulnya gitu teman-teman ya, belajar masa bodoh saja. Nah itu teman-teman ya, itu dulu saya gitu teman-teman ya, belajar masa bodoh saja. Ketika kita sudah mengetahui ada sensasi sedikit, nah masa bodoh lah, yang penting tidak membuat kita mati teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, itu yang pertama saya lakukan waktu itu. Tetapi ya untuk belajar masa bodoh itu sulit juga gitu teman-teman ya, karena ketika sensasi hadir, aduh itu rasa tidak nyaman itu selalu saja hadir gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalkan terus diulang ya, masa bodoh, nanti akhirnya timbul rasa cuek ya, gitu teman-teman. Jadi ada sensasi sedikit saja cuek, kita beraktivitas. Yang penting kata Pak Guru juga, ini harus melakukan kesenangan. Apa yang membuat hati dan pikiran kita senang, lakukan saja. Jadi ketika ada sensasi sedikit, mulai cuek di situ, cuek. Jadi fokusnya itu ke hiburan, ke hal-hal yang menyenangkan, dan tanpa disadari ketika terus melakukan hal-hal yang menyenangkan, semua sensasi yang hadir itu hilang sedikit-sedikit, dan tahu-taunya kita sudah sehat total gitu teman-teman ya. Dengan tanda kita sudah mulai bisa menikmati apa yang ada di dalam ruang lingkup kita teman-teman ya. Pekerjaan kita sudah mulai bisa dinikmati, bercandanya kita sudah mulai bisa dinikmati, obrolan kita dengan teman-teman sudah bisa dinikmati. Nah itu teman-teman, bahkan jalan-jalannya, makannya, kemudian memandang ke arah jauh gitu teman-teman, merasakan hempasan angin, itu semuanya sudah serba nikmat gitu teman-teman ya, karena di situ kesenangan sudah ada. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan, belajar masa bodoh, nanti lambat laun tanpa disadari kalian lupa dengan yang
yang namanya penyakit, lupa dengan yang namanya perasaan tidak nyaman, tahu-taunya kalian sudah sembuh total. Karena di situ kebahagiaan sudah mulai hadir. Jujur, sepengalaman saya terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, sembuhnya dengan terlupakan. Bukan karena obat, bukan karena herbal, teman-teman, karena obatnya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu ada dalam diri kita masing-masing, teman-teman ya. Nah itu yang saya rasakan dulu. Makanya ketika teman-teman bertanya, Pak obatnya apa? Saya tidak pakai obat, teman-teman ya. Pak herbalnya apa? Saya tidak pakai herbal, teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik ke dokter, bolak-balik ke puskesmas, betul, dulu saya pernah melakukannya, teman-teman ya. Karena apa? Ya karena mempunyai sifat seperti itu ya. Selalu penasaran dengan penyakit yang lain, selalu menerka-nerka gitu, teman-teman, dengan gangguan yang lain, selalu searching. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi untuk saya pribadi waktu terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, saya sembuhnya tanpa obat, tanpa herbal. Tetapi kalau misalnya bolak-balik ke dokter, ke puskesmas, ke rumah sakit, dulu sering, bahkan itu hampir 1 minggu itu 2 kali, teman-teman ya, dulu gitu, teman-teman ya. Nah tetapi obatnya apakah dikonsumsi? Tidak juga, teman-teman. Saya pergi ke rumah sakit, dikasih obat, saya nggak konsumsi, teman-teman ya. Karena apa? Karena obatnya sama dengan yang di rumah. Kemarin juga saya minum obat itu berbulan-bulan tidak sembuh. Saya bilang tidak membaik. Pergi lagi ke dokter yang ini, dikasih obat lagi, hampir sama lagi gitu, teman-teman ya. Wah ini sama, jadi nggak konsumsi. Jadi makanya obat itu numpuk di rumah itu, teman-teman ya. Nah makanya ketika sering bolak-balik itu ke rumah sakit, ke dokter, ke puskesmas itu hanya sekedar ingin memastikan apakah benar saya itu cuma asam lambung saja. Tetapi karena memang bosen dulu itu ya, pergi ke rumah sakit ini asam lambung, pergi ke sini asam lambung, pergi ke sini GERD, pergi ke sini dispepsia, ke rumah sakit yang lain ada gastritis, seputaran pencernaan, teman-teman. Dan akhirnya obatnya juga sama terus, teman-teman. Nah di situ mulai bosan, teman-teman ya. Akhirnya obatnya tidak dikonsumsi, ke dokter juga tidak, pasrah. Dan ketika pasrah kemudian mempelajari, memahami gitu, teman-teman ya, ternyata gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu adalah hal yang sepele sebetulnya gitu, teman-teman ya. Wah ini si bapak nih bilangnya kemana aja, katanya asam lambung itu bikin sepele, teman-teman. Kalau misalnya kalian berpikir dengan waras, berpikir dengan logika, berpikir dengan wajar, teman-teman ya, kalian mengalami kembung, begah, kemudian dada panas, ulu hati terasa sakit, perut terasa melilit, teman-teman, mencret, ada panas dalam, itu gangguan asam lambung, teman-teman. Dan itu kejadian hal-hal biasa, teman-teman, dulu kita mengalaminya, teman-teman ya. Nah, tetapi ada rasa tidak nyaman karena psikis dan mental kita yang sedang turun, teman-teman. Kalian mungkin ada pepatah mengatakan, wah mentalnya sekarang sedang mental tempe, mentalnya terganggu, mentalnya sedang turun. Kalian kan cuma bisa mengenal kata-kata seperti itu, tapi kalian tidak mengenal rasanya seperti apa. Nah sekarang itu rasanya apa yang kalian rasakan, inilah rasanya. Nah itu, teman-teman, makanya jangan pernah menyepelekan tentang turun mental itu kayak gimana. Nah ini rasanya gitu, teman-teman. Semuanya serba kecut, semuanya serba tidak nyaman, semuanya serba kepikiran gitu, teman-teman. Makanya pahami saja. Nah itu, teman-teman ya. Nah itu, teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran penasaran atau sifat-sifat untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Apakah sifat-sifat seperti itu bisa mengganggu proses pemulihan? Saya katakan bisa mengganggu proses pemulihan, karena ketika kita sering banyak pikiran ke arah sana tanpa disadari, itu menjadi stres tersendiri dan akhirnya asam lambungnya itu mau sampai kapan membaik-membaiknya. Nah itu, teman-teman, makanya itu sangat mengganggu sekali. Kemudian solusinya bagaimana? Ya karena kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak berbahaya, makanya kalian belajar masa bodoh sajalah. Yang penting kalian tetap fokus menjaga 3P-nya. Kemudian minumnya perbanyak, minimal 8 gelas dalam sehari. Kemudian lakukan aktivitas yang menyenangkan. Usahakan hati dan pikiran kita itu tetap senang, apapun itu caranya. Nah itu, teman-teman, kalau seandainya kalian konsisten ke arah sana, nanti lambat laun janji saya, bahkan saya itu berani berjanji, teman-teman ya, karena saya sudah mengenal tentang asam lambung gitu, teman-teman ya. Saya berani berjanji kalian itu kalau konsisten dengan hal tersebut gitu, teman-teman, kalian itu bakalan cepat membaiknya. Nah itu, teman-teman, tanpa obat, tanpa herbal. Nah itu, teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu, teman-teman ya, videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis.
Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.